Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Dan biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan bermanfaat bagi kita semua dan itu pun disuruh oleh Tuhan. Dan sekarang saya akan membahas cikal bakal agama ya. Dan kita harus tahu sejarahnya bapak moyang para rasul yaitu Nabi Ibrahim yang membangun Baitul Maqdis di negeri Palestina atau Sam ya. Kita harus tahu bahwa Nabi Ibrahim sebagai bapak moyang rasul yang empat diberi wahyu oleh Tuhan untuk membangun Baitul Maqdis tempat sembahyang Nabi Ibrahim. Karena sembahyang sudah dilaksanakan ya sejak zaman Nabi Adam sampai para nabi yang lainnya sembahyang sudah dilaksanakan, yaitu sembahyang itu menyembah kepada Sang Pencipta. Dan Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Tuhan untuk membangun Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu berbentuk bujur sangkar dan hanya 3 tumbak. Dan Baitul Maqdis tersebut dibangun oleh Nabi Ibrahim wahyu dari Tuhan. Barat berbentuk pura, selatan berbentuk vihara, timur berbentuk gereja, dan utara berbentuk masjid. Dan kenapa Tuhan menyuruh atau memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Baitul Maqdis dengan bentuk tersebut? Karena Tuhan akan menurunkan 4 kitab suci kepada Rasul yang 4 dan sebagian dari Baitul Maqdis tersebut akan menjadi tempat suci atau tempat ibadah umat rasul-rasul yang 4. Ya kita harus tahu ya sejarah dulu. Kita harus tahu kalau tidak tahu sejarahnya maka kita akan gagal paham. Tapi kalau kita tahu sejarahnya tidak akan gagal paham. Dan sekarang saya akan menjelaskan kitab suci yang pertama yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa di Gunung Tursina, India. Kita harus tahu ya, waktu Tuhan menurunkan 4 kitab suci itu dalam keadaan manusia waktu itu keadaan merajalela kezaliman, yaitu sewaktu itu Raja Fir'aun bapak angkat Nabi Musa itu merajalela kezaliman yaitu mengaku Tuhan. Jadi Firaun itu mengakui dirinya Tuhan dan siapa rakyat yang mengakui dirinya Tuhan dia akan selamat. Siapa rakyatnya yang tidak mengakui dirinya Tuhan akan dibunuh secara sadis ya. Dan dikala itu anak angkatnya Nabi Musa yang diangkat sejak bayi oleh Firaun dan istrinya Siti Asia. Setelah remaja, Nabi Musa sudah ada cap kenabian ya dari kecil pun Nabi Musa dia sangat tidak tidak suka melihat kelakuan bapak angkatnya yang mengaku dia sebagai Tuhan. Dan akhirnya Nabi Musa pun selalu memberi nasihat kepada ayah angkatnya bahwa Tuhan itu bukan Firaun tetapi yang menciptakan Firaun dan seluruh makhluk. Dan Firaun selalu membangkang ajaran Musa. Dan ketika Nabi Musa dewasa, Nabi Musa semakin giat untuk menasihati ayah angkatnya dan Firaun pun semakin tidak suka dinasihati oleh anak angkatnya dan akhirnya Nabi Musa diusir oleh Firaun dan Nabi Musa pun pergi jauh dari negara Mesir tersebut dan akhirnya sampailah Nabi Musa ke Gunung Tursina yang berada di India ya. Jadi Nabi Musa itu setelah diusir oleh bapak angkatnya, beliau pergi jauh dari negara bapak angkatnya yaitu Mesir dan beliau pergi ke negara India dan beliau berada di Gunung Tursina India dan sewaktu itu Nabi Musa pun merenung memikirkan kezoliman bapak angkatnya yaitu Firaun dan di sana datanglah wahyu dari Tuhan dengan suara gemuruh dan cahaya warna putih. Dan Tuhan pun memberi wahyu ajaran kebenaran kepada Musa untuk disebarluaskan. Dan Nabi Musa waktu itu sangat terkejut kedatangan cahaya tersebut dan suara tersebut. Akhirnya Nabi Musa menganggap cahaya dan suara itu setan. Dia pergi lari. Tetapi Tuhan yang merupakan cahaya dan suara gemuruh mengatakan kepada Nabi Musa bahwa itu bukan setan tetapi Tuhan yang akan memberi ilmu-ilmu kepada Musa untuk menyelamatkan Musa dan umatnya atau pengikut Musa. Dan akhirnya Nabi Musa pun berkata kalau kamu Tuhan aku ingin melihat wujudnya. Begitu kata Nabi Musa.
Tetapi wujud Tuhan kan tidak sembarangan orang melihatnya dan akhirnya Tuhan pun tidak memberikan wujudnya kepada Nabi Musa tetapi memberikan kekuasaannya dengan cara menghancurkan Gunung Tursina India. Jadi Gunung Tursina India teh sampai sekarang nggak ada ya, karena sewaktu Nabi Musa ingin melihat wujud Tuhan, Tuhan pun memberikan kekuasaannya dengan menghancurkan gunung tersebut. Dan setelah gunung tersebut hancur, baru Nabi Musa menganggap bahwa cahaya dan suara gemuruh itu adalah Tuhan Sang Pencipta. Dan akhirnya Nabi Musa mengimaninya dan akhirnya Nabi Musa pun menerima ilmu-ilmu dari Tuhan, yaitu ilmu dari Tuhan yang disebut kitab suci itu ilmu-ilmu dari Tuhan, jalan kebenaran dari Tuhan yang diturunkan langsung kepada manusia pilihan yang disebut Rasul atau yang diberi amanat oleh Tuhan untuk disebar luaskan khususnya waktu di dalam kezoliman merajalela yaitu dalam kezoliman Firaun ya. Dan Nabi Musa pun menulisnya dalam kulit lembu dan ditulis kitab suci tersebut dalam bahasa India karena diturunkannya di negeri India yaitu Gunung Tursina ya. Dan Nabi Musa menulisnya dan beres selama 40 hari 40 malam Nabi Musa beres dengan sempurna menerima ilmu-ilmu dari Tuhan yang disebut kitab suci. Jadi kitab suci itu buku ya, kitab itu buku yang ditulis oleh Nabi Musa dalam bahasa India ya dan diterima dari yang Maha Suci karena Tuhan itu suci. Jadi disebut kitab suci. Dan di dalam kitab Toret bab ketauhidan kepada Tuhan, ciptaan Tuhan, ada bab tentang sejarah yang pertama kali diciptakan manusia yang pertama di dalam kitab Toret disebutnya Sang Hyang Esis atau Nabi Adam. Jadi di dalam kitab Toret Nabi Adam itu disebutnya Sang Hyang Esis ya. Dan setelah itu aturan-aturan kehidupan ya cara sembahyang harus begini ya di dalam kitab Toret sembahyang bisa setiap hari, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali yaitu ke pura ya. Dan cara sembahyangnya sama dengan cara penghormatan, harus bersih dulu pakaian, dengan cara menyembah kepada Tuhan dengan ritual kitab Toret ya. Dan Nabi Musa pun menulisnya dengan sempurna dari Tuhan. Dan Nabi Musa menyebarkan kitab suci tersebut dibantu oleh temannya yang bernama Nabi Harun. Dan sewaktu itu di dalam kitab Toret Nabi Musa disebutnya Sang Hyang Batara. Dan dibantu oleh Nabi Harun yang disebut dalam kitab Toret yaitu Sang Hyang Batara Nunggal. Dan Nabi Musa dan Sang Hyang Batara Nunggal yaitu Harun menyebarkan kitab Toret tersebut kepada pengikutnya yang disebut umat. Dan akhirnya Sang Hyang Batara Nunggal pun mempunyai putri yang bernama Dewi Kunti yang menikah dengan Dewa Matahari dan mempunyai putra dua yaitu Dewa Surya dan Dewa Karna. Dewa Surya mempunyai putri bernama Dewi Sinta yang menikah dengan Dewa Rama keturunan Sang Hyang Gatot Kaca. Jadi Sang Hyang Gatot Kaca itu yaitu Nabi Zulkifli keturunan Dewi Kunti putra Sang Hyang Batara Nunggal. Dan sampailah Dewa Rama dan Dewi Sinta membangun kerajaan Mahabharata yaitu Dewa Rama dan Dewi Sinta yang kesananya keturunan Sang Hyang Batara Nunggal yaitu Nabi Harun yang membawa ajaran kebenaran dari Sang Hyang Batara yaitu Musa dan Dewa Rama dan Dewi Sinta membangun kerajaan Mahabharata dan menyebarkan kitab Toret tersebut sampai melahirkan para dewa-dewa seperti Dewa Krishna, Dewa Wisnu, Dewa Brahmana dan sebagainya yang menyebarkan kitab Toret yang dibawa oleh Sang Hyang Batara atau Musa. Yang kesininya selalu disembah oleh umat Hindu ya. Jadi dan Nabi Musa pun ya yang disebut Sang Hyang Batara mengambil tempat ibadah atau tempat suci untuk umatnya yaitu dari sebagian Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Ibrahim yaitu yang paling barat yang disebut Pura. Jadi Nabi Musa mengambil tempat ibadah sebagian dari Baitul Maqdis untuk umatnya yaitu Pura. Makanya umat Hindu selalu ibadahnya ke Pura dan selalu memuja patung dewa-dewa seperti Dewa Krishna, Dewa Wisnu dan Brahmana yang kesananya dari Dewa Rama dan Dewi Sinta yang membangun kerajaan Mahabharata di negeri India. Dan Dewi Sinta dan Dewa Rama yang menyebarkan kitab Toret.
kitab Taurat tersebut yang dibawa oleh Sang Hyang Batara atau Musa yang kesananya dari Tuhan Sang Pencipta. Jadi, dalam kitab Taurat pun ada tata cara ibadah kepada Tuhan atau menyembah, ada tata perkawinan, perceraian dan sebagainya dan akhlak-akhlak yang mulia di dalam kitab Taurat ada. Dan di dalam kitab Taurat Tuhan disebutnya Sang Hyang Dewata ya. Jadi di dalam kitab Taurat Tuhan itu disebutnya Sang Hyang Dewata yang disebarluaskan oleh Sang Hyang Batara atau Musa dan kesininya disebarluaskan oleh para dewa-dewa yaitu Dewa Krishna, Dewa Brahmana dan sebagainya dan selalu disembah oleh umat Hindu. Jadi cikal bakal umat Hindu itu datangnya dari negeri India, yaitu para dewa-dewa datangnya dari negeri India yang membangun kerajaan Mahabharata yaitu Dewa Rama dan Dewi Sinta yang kesananya kepada Sang Hyang Batara atau Musa kesananya kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi umat Hindu yang selalu menyembah kepada dewa-dewa itu tidak menganggap bahwa dewa-dewa itu Tuhan yang menciptakannya, tetapi umat Hindu menyembah para dewa-dewa itu perantara mereka kepada Sang Hyang Batara atau Musa yang menerima kitab suci dan kesannya kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi kita harus tahu ya. Jadi umat Hindu itu bukan kafir ya. Yang disebut kafir itu yang tidak ada kitab sucinya dari Tuhan. Seperti hanya kaum kafir Quraisy di zaman Nabi Muhammad. Dia menyembah batu berhala Lata dan Uja tetapi tidak ada kitab suci dari Tuhan. Jadi kita harus tahu karena Tuhan menurunkan 4 kitab suci kan yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Jadi sejarah umat Hindu itu datangnya dari negeri India yaitu kerajaan Mahabharata yang kesananya dari Sang Hyang Batara atau Musa yang menerima kitab suci kesannya dari Tuhan Sang Pencipta. Nah inilah ya sejarah umat Hindu ya datangnya dari negeri India. Dan mohon maaf ya kepada umat Hindu bukan saya apa tuh ini kan ilmu dari saya ya, saya tahu sejarahnya umat Hindu itu datangnya dari negeri India yang dibawa oleh para dewa-dewa keturunan Dewa Rama dan Dewi Sinta yang membangun kerajaan Mahabharata yang kesananya dari Sang Hyang Batara atau Nabi Musa yang menerima kitab suci yang disebut Taurat kesannya Tuhan Sang Pencipta. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.